Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Hal ini tentu menjadi salah satu berita yang menakutkan, mengingat siksa dan azab neraka yang begitu pedih. Kabar ini bagi sebagian wanita layaknya angin lalu yang dilupakan begitu saja. Namun bagi wanita muslimah yang takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini tentu menjadi peringatan agar selalu menjalankan kebenaran dan menjauhi segala larangannya. Ternyata, meskipun wanita rentan untuk berbuat dosa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjauhkan surga terhadap kaum Hawa ini. Wanita tetap bisa memasuki surga bahkan dari berbagai pintu manapun yang diinginkannya. Akan tetapi mereka harus masuk dalam kriteria yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Lantas, apa sajakah kriteria wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, kriteria wanita yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki surga melalui pintu manapun ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Pertama, wanita yang menjaga sholat 5 waktu. Kriteria pertama, wanita yang bisa masuk surga dari pintu mana saja setelah ia beriman kepada Allah adalah mereka yang menjaga sholat 5 waktunya. Hal tersebut berarti wanita itu senantiasa mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh setiap harinya. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu tersebut kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakannya, seperti saat haid dan nifas. Wanita muslimah yang memiliki kriteria ini tidak akan malas dalam mengerjakan sholat serta tidak menunda-nundanya. Sholat memang menjadi ibadah yang sangat penting dan menempati urutan pertama amalan seseorang. Selain itu, sholat juga menjadi barometer terhadap amalan-amalan lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Kriteria selanjutnya bagi wanita yang dapat masuk surga melalui pintu manapun itu, yaitu wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka berpuasa penuh di bulan yang mulia itu, kecuali di waktu-waktu saat mereka diharamkan untuk berpuasa. Ketika saat Ramadan ia terhalang haid, maka ia menggantinya di bulan lainnya. Hal yang sama juga akan ia lakukan ketika ia ada uzur karena sakit, maka ia menggantinya di hari yang lain pula. Akan tetapi, berbeda halnya dengan wanita yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka diberi kewajiban untuk membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184.
Perintah berpuasa di bulan Ramadan ini bertujuan untuk menjadikan insan bertakwa, karena bagi orang yang bertakwa sudah dijanjikan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-Nya. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Ketiga, wanita yang menjauhi zina. Kriteria wanita selanjutnya yang bisa masuk surga dari pintu manapun itu adalah mereka yang menjauhi perbuatan zina. Wanita muslimah yang demikian ini bukan hanya menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, akan tetapi mereka tidak mendekati hal-hal yang dapat menjerumuskan diri ke dalam jurang perzinahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Keempat, wanita yang taat kepada suami. Kriteria wanita terakhir yaitu wanita yang taat kepada suami mereka. Namun dengan catatan, ia mentaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Bagi wanita muslimah setelah menikah, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi setelah kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang, banyak anak, dan banyak kembali atau setia kepada suaminya, yang apabila suaminya marah, ia mendatanginya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan berkata, aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridho. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah ulasan mengenai keempat kriteria wanita yang bisa masuk surga dari pintu manapun. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya bagi kaum wanita, untuk melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat masuk surga melalui pintu manapun. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا